Salam kejujuran. Mari kita biasakan, mari kita mulai membiasakan untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri, ditanamkan kepada anak-anak di dalam keluarga kita, agar kita menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Bagaimana caranya untuk bisa berbuat jujur? Kita mulai dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun perbuatan kita sadari sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Hari ini saya mendapatkan syair lagu, judulnya Khayalan Makmur Sejahtera. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan buat saya untuk melaksanakan setiap takdir yang diberikan kepada saya, yang diberikan ketika masih dalam kandungan. Begitu lahir dan berjalannya waktu, takdir kehidupan mulai berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, sampai kepada kematian. Dan pada kali ini saya punya syair yang berjudul Khayalan Makmur Sejahtera sebagai salah satu takdir buat saya laksanakan, yang isinya menceritakan bahwa kita hidup di bumi diberi berbagai fasilitas yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan fasilitas itu pun bukan datang dengan sendirinya, tapi ada kausalitasnya, ada sebab-sebabnya. Salah satunya dalam bentuk ekonomi, rezeki kita sebut sering begitu, uang, dan kita punya kebutuhan. Salah satu kebutuhan itu adalah punya rumah, punya kendaraan. Dan kita diberikan jalan untuk bisa memperoleh hal yang seperti itu. Ukurannya terserah, bentuknya terserah, tapi sebuah tempat tinggal dan kendaraan. Dan kita diberi jalan oleh Allah, diberi melalui proses pendidikan, kita diberi logika untuk berusaha, hasil dari pendidikan yang kita jalani membuka peluang kita, membuka pola berpikir kita. Saya berwira swasta, saya ikut di dalam perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, sesuai dengan apa kemampuan yang kita punya, di mana nanti itu akan menghasilkan ekonomi, menghasilkan uang, digaji atau hasil dari pekerjaan kita secara mandiri, baik sekecil apapun, jual gorengan, jual
di rumah makan tertentu, gorengan pakai rombong, atau di rumah sendiri, atau ikut bekerja dengan orang lain. Intinya adalah mendapatkan rezeki berupa uang. Dan itu kita niatkan untuk suatu kebaikan. Kalau sudah berumah tangga tentu kepingin punya rumah, kepingin punya kendaraan. Untuk kebahagiaan keluarga. Penghasilan yang kita dapatkan, kita syukuri dengan cara dinikmati bersama keluarga. Berupa makanan, fasilitas lain, pakaian, urusan sekolah, beli rumah, beli kendaraan. Itu semuanya kita jalani sebagai satu takdir dari Allah dengan berbagai macam sebab-sebab yang membuat kita bisa punya rezeki berupa uang, dibelanjakan, dan dinikmati bersama keluarga. Kalau kita cuma punya uang sanggup untuk rumah sederhana, kenapa tidak kita belikan? Untuk langkah awal rumah sederhana, tipe 36, rumah susun. Kalau punya rezeki lebih lagi, kan bisa ditingkatkan. Namanya Allah memberi rezeki kita tidak tahu. Atau begitu-begitu saja, sudah punya rumah, sudah. Rezeki sehari-hari untuk urusan sekolah, untuk makan, listrik, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Belum bisa untuk meningkatkan tingkatan rumah dari sederhana menjadi yang lebih baik. Mungkin kalau sekarang tipe 48 atau tipe berapa, berbagai macam cara, berbagai macam ukuran. Kalau punya lebih, ya dibelikan, kenapa tidak untuk keluarga. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai membeli itu di luar batas keuangan yang kita punya. Berhutang jadinya. Dan hutang itu bisa menjadi beban kalau tidak bisa membayar tepat waktu sesuai perjanjian. Lebih baik dinikmati apa yang ada. Kumpulkan dulu nabung. Kalau boleh diangsur dan keuangan kita bisa untuk mengangsur, kenapa tidak? Itu berbagai macam cara, ada jalan. Nah, kira-kira begitu isi syairnya. Mari kita nyanyikan. Semoga suara saya apa adanya bisa diterima khalayak. Walaupun saya bukan penyanyi. Saya mohon maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang belum pas, atau kalau ada penggalan nada yang mirip dengan lagu yang lain, bukan karena saya mencontohnya, tapi inilah yang saya dapatkan, saya laksanakan. Semoga apa yang saya lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai satu amal ibadah, sebagai tabungan pahala di akhirat nanti, di kehidupan kedua. Dan ini sebagai salah satu takdir buat saya menuliskan dan menyanyikan syair ini. Saya tidak punya kemampuan sebagai seorang penyanyi, tidak pernah terlatih. Sebagai seorang pencipta lagu juga tidak pernah melakukannya. Tetapi ini terjadi kepada saya. Saya bisa menuliskannya,
saya bisa menyanyikannya sebatas kemampuan yang diberikan juga oleh Allah kepada saya laksanakan. Kalau ada persamaan penggalan, saya mohon maaf. Penggalan nada, saya mohon maaf sekali lagi. Bukan karena ingin mencontoh, tapi inilah yang saya dapat. Semoga suaranya mencukupi. Wahai kau anak manusia, ingin makmur sejahtera, kan ku berikan ramalan seumpama kira-kira punya rumah 1 miliar, mobil pun seharga rumah, di antaranya pun bisa makan, minum, dan sekolah. Ini hanyalah ramalan, hayalan semata-mata. Bila sudah punya rumah, tentu mobil ingin punya. Ukuran bayangan diri tentulah sepanjang badan, sesuaikan keinginan diri dengan kemampuan. Utamakan kebutuhan dibandingkan keinginan semata. Berpikir dengan logika dan fakta, data yang sudah tersedia, itu sebagai tanda berhati-hati di dalam memutuskan, agar tidak menyesal dalam proses pelaksanaan. Bila pendapatan lebih, tabungkan untuk dana investasi, untuk jadi tambahan, meningkatkan hidup makmur sejahtera. Dari rumah sederhana menuju rumah mewah beristana, perjalanan mencapai cita-cita hidup mulia bahagia. Ingatlah, ingat kembali, ini hanyalah hayalan, umpama dan permisalan. Jangan jadikan pedoman, tapi dalam kehidupan, mobil, rumah pun ukuran, dari rumah sederhana hingga super mewah mega. Utamakan kebutuhan dibandingkan keinginan semata. Berpikir dengan logika dan fakta, data yang sudah tersedia, itu sebagai tanda berhati-hati di dalam memutuskan, agar tidak menyesal dalam proses pelaksanaan. Bila pendapatan lebih, tabungkan untuk dana investasi, untuk jadi tambahan, meningkatkan hidup makmur sejahtera. Dari rumah sederhana menuju
rumah mewah beristana, perjalanan mencapai cita-cita hidup mulia bahagia. Jadi untuk mencapai kehidupan mulia, bahagia, makmur, sejahtera, dimulai dari bawah, dimulai dari yang paling dasar. Kalau untuk ukuran rumah zaman orang sekarang, mulai dari rumah, kalau dulu tahun-tahun 80-an itu rumah RSS, rumah sangat sederhana, kemudian rumah sederhana, naik lagi menjadi rumah yang lebih luas tanah dan bangunannya. Kalau ekonomi meningkat, naik lagi, bisa kalau diberi rezeki oleh Allah dan kita manfaatkan untuk kebahagiaan keluarga, amal ibadah kita dari rezeki yang diberikan Allah kita manfaatkan untuk keluarga kita. Semoga itu dipandang Allah sebagai kebaikan dan amal ibadah untuk kehidupan yang kedua nanti. Ekonomi yang diberikan Allah, keuangan yang diberikan oleh Allah, kita belanjakan untuk keluarga kita. Bila keluarga kita sudah mencukupi, bahkan berlebih-lebih, kita manusia punya rasa puas, punya rasa cukup, kelebihannya bisa dimanfaatkan untuk menambah, meningkatkan amal ibadah yang biasanya hanya di dalam rumah untuk keluarga. Kita keluar, membantu fakir miskin, zakat, infak, sedekah, membantu pembangunan fasilitas umum, lapangan badminton, meja pingpong, membantu penyediaan fasilitas pendidikan. Mungkin satu sekolah butuh spidol sekian per 1 bulan, kita sumbang, niat lillahi ta'ala, 1 bulan saya kirimkan ke sekolah tersebut 100 spidol untuk kelas sekian kelas yang memakai, umpamanya. Kenapa? Karena sudah cukup ya Allah. Apa yang Engkau berikan sudah bisa kami nikmati sampai kami bisa punya rumah dan hidup kesejahteraan, makmur mulia. Artinya sejahtera dan makmur mulia itu kalau untuk ukuran sekarang mungkin dilihat dari segi rumah dan punya mobil. Itu orang yang sejahtera. Sejahtera kelas berapa ke berapa mungkin ada hitungan sendiri dari pihak yang berwenang. Tetapi kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Diberi rumah sederhana, alhamdulillah. Tambah rezeki, bisa beli yang lebih bagus lagi, ya alhamdulillah. Sampai akhir hidup kita, katakanlah kita bisa punya rumah yang mewah, ukuran. Kayak di lagu saya ini, umpama ukuran rumah 1 miliar. Zaman sekarang 1 miliar kan sudah hal biasa. Kalau dulu 1 miliar sudah dapat berapa rumah? 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Ini kan sudah berbeda. Mungkin sudah dapat di satu perumahan yang lumayan di tengah kota. Mungkin tanahnya sudah lebih dari 70 meter atau berapa. Bangunannya mungkin sudah di tingkat. Wajar kalau harganya 1 miliar. Di tengah kota, dekat dengan fasilitas umum. Tapi
merasa sudah cukup puas dengan apa yang dimiliki. Karena apa? Walaupun rumahnya bagus, luas, besar, anaknya banyak, katakanlah. Tapi ketika anak dewasa, mereka kan akan keluar. Kita itu akan berpisah dan pasti berpisah melalui kematian. Tapi berpisah karena sebab-sebab yang lain. Anak keluar kos karena kuliah, kurang satu warga, satu kamar kosong. Berikutnya kuliah lagi. Yang ini sudah bekerja, ini kuliah. Yang bekerja kos juga. Katakan anaknya 2 atau 3. Begitu semua yang tinggal kedua orang tua, alhamdulillah masih tetap sehat. Kalau meninggal duluan itu kan ceritanya berbeda. Masih sehat walafiat, masih bisa melihat, menyaksikan anaknya kuliah, bekerja, berumah tangga. Dan anak, namanya zaman sekarang, ingin hidup mandiri. Tinggal sendiri dengan pasangannya, suami istri, dengan anak-anaknya. Anak yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu. Pasti terjadi yang namanya perpisahan. Mulai dari dia ikut kos karena sekolah, bekerja, kemudian berpisah karena pernikahan, dia sudah hidup sendiri dengan keluarganya. Mungkin pulangnya sekali setahun. Sementara rumah, kamar 3 sudah kosong, tidak ada penghuninya, hanya tinggal berdua sebagai orang tua. Dan lama-lama akan mati. Rumah ini ya diwariskan kepada anak. Alhamdulillah masih ada rumah yang bisa diwariskan. Disyukuri, diingatkan pada anak. Ini rumah warisan untuk anak bertiga, kalian bagi 3. Kedua orang tua sudah meninggal. Begitu juga nanti anak diajarkan kata cukup, diajarkan kata puas. Tidak keinginan untuk bekerja itu tidak ngotot kepingin bekerja, tapi diseimbangkan. Ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat. Seperti Nabi Daud, sepertiga waktu untuk bekerja, sepertiganya lagi untuk keluarga, sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri. Ada contoh yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Dan ada kata cukup itu yang paling penting. Dihujani berbagai rezeki, uang melimpah sampai ibaratnya sudah kalau kita tidak tahu uang ini mau dikemanakan, ya bisa stres. Stres itu bukan dalam tanda kutip, bukan gila ya, bukan. Ini mau saya apakan? Kalau tidak tahu cara penggunaannya, mau dialirkan kemana? Tapi kalau kita meyakini itu berasal dari Allah, akan kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk amal ibadah. Kita membangun fasilitas di masjid. Ya Allah, sudah cukup. Rumah nanti akan aku tinggalkan juga. Walaupun rumahku besar sebesar ini. Kenapa? Karena anak-anakku juga ingin mencari sendiri. Dia merasa bahwa dirinya diberi kemampuan untuk bisa berdiri sendiri sebagaimana orang tuanya seperti itu. Orang tuanya hidup satu rumah, nanti dia pun menikah akan hidup satu rumah. Dia punya keturunan, anak pun akan demikian. Dicontohkan sikap-sikap, nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal dan diajarkan, diterapkan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Dan nilai-nilai kebenaran itu tidak akan pernah berubah walaupun
orang tuanya sudah meninggal, keluarga-keluarga sudah meninggal, tapi yang namanya nilai-nilai bisa diturunkan kepada generasi berikutnya. Terus diajarkan mulai dari keluarganya sendiri, keluarga kita sendiri dulu. Masing-masing keluarga melaksanakan otomatis satu kampung, satu kelurahan, satu kecamatan. Setiap keluarga melaksanakan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran. Setiap keluarga melaksanakan nilai-nilai kejujuran karena dalam satu proses aktivitas kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, disiplin, kerja keras, kesetiaan. Jadi yang pertama kali dilaksanakan, yang pertama kali kita terapkan itu adalah kejujuran. Nilai yang lain ikut. Mau belanja ke pasar, ya berangkat. Selesai belanja, beli A, beli B, beli C, sudah selesai semuanya. Cukup 1 jam selesai, sudah pulang. Sampai di rumah dimasak. Barang yang sudah dibeli dimasak untuk siapa? Untuk dinikmati oleh keluarga. Jadi nggak hanya jujur berangkat ke pasar, dibeli berat, sampai di rumah dibiarkan. Tapi dimasak, diproses. Kalau itu perlu dimasak ya dimasak. Kalau dibersihkan dulu, kemudian direbus saja atau disimpan dengan penyimpanan khusus. Berbagai macam proses bisa dilakukan. Nah, menyimpan, memasak itu kan perlu bekerja, berusaha. Beli ayam dipotong, dicuci yang bersih, dimasukkan wadah khusus, tutup yang rapat, simpan. Beli telur dicuci, disimpan. Beli sayur dipotong-potong, oh ini harus dimasak. Sungguh-sungguh kita laksanakan. Jadi kita mulai dalam pondasi dengan kejujuran, dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Sama halnya dengan ini, syair lagu yang saya dapatkan, saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Setiap kata-kata, setiap kalimatnya, semuanya saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Sekarang saya coba dengan menggunakan musik. Semoga tidak keliru. Tapi walaupun keliru saya mohon maaf, karena begitulah kemampuan yang diberikan kepada saya, tingkat kemampuannya. Wahai kau anak manusia, saya belum tingkat kesensitifan mendengarkan ini. Kalau keliru saya mohon maaf.
Semoga tidak ada yang ketinggalan. Alhamdulillah, sebagai salah satu takdir buat saya sudah laksanakan karena sudah terjadi. Bisa saya baca, bisa saya pelajari kembali, saya introspeksi diri. Ternyata tadi banyak kesalahan. Saya tidak memahami tingkat suara saya itu di C, D, E, F. Saya hanya berusaha, kalau menurut saya sudah cocok, saya laksanakan. Berarti itulah takdir, kemampuan yang diberikan Allah kepada saya. Saya terima dan saya laksanakan. Dan ini bisa saya baca. Saya baca karena sudah terjadi. Zaman sekarang kan zaman orang teknologi, apa-apa divideokan. Nah, salah satunya ini saya videokan. Bahkan kehidupan saya 24 jam mungkin tidak cukup untuk divideokan semua. Tetapi ingat, kita punya malaikat Raqib Atid di kiri kanan kita. Dan ingat satu lagi, ada Rasulku yang mengawasimu dari tempat yang tidak kamu ketahui. Berapa menit cuma rekaman video kita, tapi rekaman kehidupan kita sangat banyak, sangat detail, tercatat semuanya seperti tercatatnya dalam video ini beberapa menit saja. Bisa dilihat gerakan tangannya begini, mimik wajahnya begini, suaranya begitu, tempo dan dinamiknya seperti ini, bisa dibaca. Kenapa? Bisa, sudah terjadi, apalagi direkam seperti ini. Begitu sudah diolah artinya itu diolah untuk kita tonton kembali. Oh, tadi saya salah. Oh, tadi saya begini. Bisa dibaca ulang. Nah, salah satu bentuk kita introspeksi diri. Bagaimana cara? Ya belajar lagi. Di tingkat sensitivitasnya ditingkatkan lagi. Karena ini adalah perasaan. Seni suara, perasaan. Mungkin menurut kita seperti ini, tapi mungkin menurut orang lain ada yang lebih bagus lagi. Itu nadanya tidak di G crash apa segala macam, bemol, segala macam, ada kode-kodenya sendiri. Mereka yang memahami itu tentu lebih paham. Tapi walaupun saya bukan penyanyi, bukan pencipta lagu, saya dapatkan takdir saya seperti ini, saya laksanakan. Dan saya serahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah. Menjadi hamba, berusaha untuk menjadi hamba yang berserah diri. Sudah ya Allah, sudah saya laksanakan. Ini buktinya saya rekam. Nanti bisa saya baca, ya Allah, saya ternyata seperti ini ya main musiknya. Ternyata suara saya seperti ini ya. Ya semoga Allah memberi petunjuk kepada saya untuk memperbaiki diri. Bukan berarti saya ingin menjadi penyanyi, tapi kehendaknya yang seperti ini yang diberikan kepada saya laksanakan. Apapun penilaiannya nanti, ditonton orang, di subscribe, di komen, itulah takdir buat mereka. Takdir buat saya adalah melaksanakan yang seperti ini. Penilaian Allah saya tidak tahu. Bagi Allah, yang dibutuhkan dalam manusia itu hanya satu, tunduk dan patuh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua larangan.
Kalau sudah terjadi baru kita tahu oh, ini perintah Allah yang kita sebut dengan takdir, yang kita sebut dengan garis nasib. Kenapa? Bisa kita baca, tapi kalau yang belum terjadi nggak bisa kita baca karena belum ada kejadiannya. Waktu untuk kejadian tersebut belum datang. Antara waktu dengan peristiwa itu datang bersamaan dan kita laksanakan sekian menit, sekian detik, sekian jam, selesai atau di tengah-tengah atau satu hari penuh baru kita baca menjelang tidur. Dibaca ulang amal ibadah yang sudah kita laksanakan tadi. Dibaca ulang itu namanya introspeksi diri untuk memunculkan kesadaran bahwa amal ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau salah, memohon ampun dan memohon maaf, minta maaf kepada manusia yang tempat kita bersalah, melakukan kesalahan. Memohon ampun kepada Allah untuk diberi petunjuk, untuk diberi kekuatan untuk meninggalkan yang salah, dan memohon diberi petunjuk untuk selalu berjalan pada kebenaran, pada kebaikan, tunduk patuh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Itulah yang dinamakan hamba. Gak pernah protes. Disuruh apapun mau, diperintahkan apapun dilaksanakan. Itu namanya hamba. Tetapi kalau hamba Allah, dia langsung laksanakan, diterima dan dilaksanakan sesuai kemampuan yang dia punya. Dilaksanakan sesuai kemampuan. Apapun itu pasti dilaksanakan. Kenapa? Karena aku hanya hamba ya Allah. Aku tidak punya kekuatan apapun. Karena apa yang Engkau berikan kepadaku sejak aku dalam kandungan pasti terjadi, pasti terlaksana. Tugasku hanya tunduk dan patuh kepadamu. Pasti yang Engkau berikan itu adalah kebaikan buatku. Kalau ada pada saat menjalankan terjadi yang tidak benar, yang tidak baik, makanya introspeksi diri, segera memohon ampun. Mohon ampun ya Allah, dan beri aku kekuatan untuk meninggalkan selama-lamanya. Kita diberi kesempatan untuk introspeksi diri, memunculkan kesadaran. Kalau baik, ya berdoa, berusaha tetap memohon kepada Allah untuk berikan kekuatan berjalan pada kebenaran. Tujuan akhir kita apa? Pasti yang kita inginkan adalah kehidupan kedua nanti. Hidup dengan fasilitas menyenangkan. Nikmat hidup di kehidupan yang kedua. Nikmat tanpa batas. Pasti itu yang ingin kita doakan, yang kita inginkan selama kita hidup di bumi. Tinggal bagaimana kita melaksanakan tunduk dan patuh kepada Allah. Kita mulai dari kejujuran sebagai fondasi dasar dalam kehidupan. Tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah. Menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.